Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adlian Jefiza di perkuliahan online mata kuliah dasar pemrograman dan pemrograman komputer. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi terbaru yaitu pengulangan proses, ya. Di sini kita akan mempelajari tentang penggunaan dari pengulangan proses yang terdapat di dalam pemrograman bahasa C. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan nanti setelah praktik perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan for. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan while. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan do while. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah quote yang mengatakan, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan pertama, yaitu pernyataan for. Mengulang suatu proses merupakan tindakan yang banyak dijumpai dalam pemrograman. Pada semua proses bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut dengan loop. Dengan menggunakan loop, suatu proses yang berulang, misalnya menampilkan tulisan yang sama hingga 100 kali pada layar, dapat diimplementasikan dengan kode pemrograman yang sangat pendek. Pernyataan pertama yang digunakan dalam keperluan pengulangan proses adalah penggunaan kata for dengan bentuk umumnya adalah for, ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, pernyataan 1, dan diikuti pernyataan selanjutnya. Nah, kegunaan dari masing-masing ungkapan pada pernyataan for adalah ungkapan pertama digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Ungkapan kedua dipakai sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Dan ungkapan ketiga digunakan untuk pengatur kenaikan atau penurunan nilai variabel terhadap pengendalian loop. Nah, ketiga ungkapan dalam loop tersebut harus dipisah dengan tanda titik koma. Dalam hal ini, pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal maupun jamak. Jadi, boleh menggunakan satu pernyataan ataupun boleh menggunakan pernyataan yang lebih dari satu. Nah, kita lihat sebuah contoh penggunaan dari for. Di sini kita ingin melihat, ingin menampilkan angka deret dari 20, 30, 40, 50 hingga 100. Nah, sekarang kita lihat pada gambar flowchart di sebelahnya. Bilangan awalnya adalah 20. Nah, kondisi akhirnya adalah bilangan kecil dari 100. Jika benar, maka bilangan akan tercetak. Setelah bilangan dicetak, maka bilangan akan ditambahkan 10 dan akan kembali lagi ke posisi awal di atas bilangan 10. Nah, misalkan di awal nilai kita 20, ditambahkan 10, maka yang tampil adalah 30. Apakah 30 masih kecil dari 100? Jika benar, maka akan kembali cetak bilangan 30 ditambahkan 10 sampai nanti akhirnya nilainya adalah 90. 90 kecil dari 100, benar, cetak bilangan 90 kecil, tambahkan dengan 10, 100. Nah, jika sudah melewati 100, misalkan 110, jika salah, dia akan langsung keluar dari proses loopingnya. Nah, terkadang kita juga menyupai adanya pernyataan for yang tidak mengandung bagian ungkapan yang lengkap, ya. Misalkan ada bilangan 20, for buka kurung kosong, jadi ungkapan satunya kosong, ungkapan keduanya bilangan kecil dari 100, ungkapan ketiganya adalah 0. Nah, tampak bahwa ungkapan yang biasa dipakai untuk inisialisasi variabel pengendali loop tidak ada. Sebagai gantinya, pengendali loop diatur sebagai
bentuk pernyataan for berupa bilangan sama dengan 20. Pengosongan ini juga dilakukan pada ungkapan yang biasa dipakai untuk menaikkan nilai variabel pengendali loop. Sebagai contoh, di dalam tubuh loop misalkan diberikan pernyataan bilangan plus sama dengan 10, berarti bilangan ditambahkan 10. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan selanjutnya, yaitu pernyataan while. Pada pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal. Nah, lebih jelasnya dapat kita lihat pada bentuk umumnya, yaitu while kondisinya apa diikuti dengan pernyataan. Dengan pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal maupun jamak, dan bahkan juga bisa dengan pernyataan yang kosong. Proses pengulangan terhadap pernyataan dijelaskan pada gambar di sebelahnya. Tampak bahwa adanya kemungkinan pernyataan yang merupakan tubuh loop tidak dijalankan sama sekali, yaitu kalau hasil pengujian kondisi while yang pertama kalinya ternyata salah. Contoh pemakaiannya dapat nanti kita terapkan pada praktikum selanjutnya. Nah, terakhir kita bahas tentang penggunaan do while. Pada pernyataan do while, tubuh loop berupa pernyataan dengan pernyataan biasa berupa pernyataan tunggal, jamak, majemuk, ataupun bahkan pernyataan yang kosong. Pada pernyataan do, mula-mula pernyataan dijalankan. Ya. Selanjutnya, kondisi diuji. Seandainya kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dijalankan kembali. Kalau kondisi bernilai salah, maka proses akan keluar dari tubuh loop. Nah, jadi itulah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk pengulangan proses dalam pemrograman bahasa C. Untuk selanjutnya, akan kita lakukan praktikum penggunaan pernyataan for, do while, dan while pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.